Banyak ternyata racun pikiran, racun perasaan dibandingkan dengan racun makanan. Ini bukan mengajarkan untuk antum sembrono dalam hidup. Antum perhatikan sebagian orang yang makan makanannya gak higienis kadang-kadang, betul nggak? Jelas-jelas dilarang dikonsumsi karena bahaya. Tapi kok bisa? Boleh dibilang prima kesehatannya. Tapi ada orang yang makannya higienis, rajin olahraga, ditimbang makanannya gitu, tapi penyakitan. Salah satu analisanya adalah karena memang orang ini bersih dari makanan yang masuk ke mulutnya, tapi makanan yang masuk ke pikirannya, ke dalam hatinya itu makanan-makanan yang beracun. Sementara orang tadi memang jorok makanannya, kira-kira gitu ya. Makanannya jorok, makanannya gak higienis gitu. Tapi pikiran negatif, pikiran kesel, emosinya, dia bisa jaga. Ternyata itu semua menguatkan imunitasnya. Sehingga bukan berarti tadi gak ada efek gitu. Bukan karena tadi makanan yang jorok tadi gak punya bahaya. Ada bahayanya, tetapi kalah sama imunitas dalam tubuhnya. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika pemahaman yang pertama agar kita mudah memaafkan adalah memaafkan itu bukan tentang orang lain, tetapi memaafkan itu tentang diri kita. Memaafkan itu bukan kita sedang memberi sesuatu kepada orang, tetapi kita sedang menyayangi diri kita. Makanya kalau kita cinta kepada diri kita, nah ini pertama tadi poin yang pertama adalah rubah mindsetnya bahwa memaafkan bukan tentang orang lain tetapi tentang diri kita. Nanti saya akan sampaikan hadisnya. Hadisnya pendek banget jemaah sekalian, tapi omongan saya ini panjang banget. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu digelar dengan jawami'ul kalim, ngomong singkat tapi maknanya luas banget ya. Nanti saya akan sampaikan hadisnya ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi memaafkan tadi, poin yang pertama, rubah mindsetnya. Bahwa ini bukan tentang orang. Yang kedua, kalau antum mau mudah memaafkan adalah sayangi diri antum. Cintai diri antum. Karena kalau kita sayang sama diri kita, kita tidak akan biarkan diri kita ini sakit hati. Tidak akan kita biarkan hati kita ini mendidih, marah terus. Waduh, mohon maaf, bisa stroke saya ini kalau marah terus kan gitu. Bisa naik tensi saya ini, bisa tegang ini saya ini. Aduh, saya harus betul-betul menjaga emosi saya. Kenapa? Karena ini terkait dengan kesehatan saya. Terkait bahkan bukan hanya fisik antum, kesehatan fisik antum, terkait dengan spiritualitas antum. Para ahli mengatakan spiritualitas itu dia tidak akan maksimal bekerja kalau dia diganggu oleh perasaan-perasaan negatif. Nah, ketika antum begitu menyayangi diri antum, gini aja. Kalau antum sayang sama diri antum, pastikan antum ini makanan bahaya nih, gua nggak konsumsi gitu kan? Bener nggak? Ini kayaknya mecinnya banyak banget, enggak, saya nggak konsumsi. Kenapa? Sayang sama diri antum. Nah, ternyata ada makanan yang lebih berbahaya dari itu. Makanan negatif tadi. Pikiran yang negatif, perasaan yang negatif. Itu lebih berbahaya. Maka kalau kita tidak mengkonsumsi makanan-makanan tertentu, karena kita tahu itu akan menyakiti kita, maka kita pun tidak akan mengkonsumsi marah, kesal, dendam. Karena itu jauh lebih membahayakan kita. Maka tips yang kedua, sayangi diri antum. Makanya ada yang mengatakan cinta itu menyembuhkan segalanya. Subhanallah. Cinta itu menyembuhkan segalanya. Paling tidak cintai diri antum. Saya mencintai diri saya. Masa saya tega sama diri saya, nggak bisa tidur gara-gara mikirin dia. Dia aja nggak mikirin saya kok gitu. Iya kan? Oh, saya nggak enak makan gara-gara dia.
saya nggak boleh kayak gini. Saya harus menyayangi diri saya. Jadi cinta kepada diri sendiri itu awal kita baru bisa menyayangi orang lain. Sama aja mas. Antum menjaga anak antum dari virus corona, bagaimana caranya? Menjaga diri antum. Makanya dulu sih saya kalau naik motor, naik mobil tetap qomat kamit pak, sebelum perang gitu gas gitu, qomat kamit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sekarang ini lebih banyak lagi qomat kamitnya, bukan cuma di awal. Jalan ya Hafiz, ya Hafiz, ihfazni, ya Hafiz. Nanti pulang dari sini mandi saya. Di jalan soalnya kan mandi saya. Kenapa? Cara saya mencintai anak-anak saya, istri saya adalah menjaga kesehatan saya. Apalagi kalau kita merasa kita ini tulang punggung bagi keluarga. Subhanallah. Jadi jangan pernah antum melihat diri antum sendiri. Diri antum itu banyak yang butuh antum. Adik antum mungkin, kakak antum mungkin. Iya kan? Banyak orang-orang di belakang kita. Apalagi kalau orang itu tokoh publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat misalnya. Nah, itu dia harus lebih menjaga diri sih. Nah, mencintai tadi. Nah, ini yang pertama. Masih ada waktu ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memaafkan, kita sebenarnya sedang membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran hati. Nah, ini tentang diri saya. Berarti saya ketika saya memaafkan, saya sedang detok. Nah, ini luar biasa nih. Saya sedang detok. Nah, jadi itu tips yang kedua. Ya, jadi yang pertama tadi, ya, pertama ini bukan soal orang lain tapi soal kita. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kita bisa memaafkan adalah mencintai diri kita. Karena memutuskan untuk tidak memaafkan, sahabat-sahabat sekalian, itu memutuskan untuk menderita. Memutuskan untuk tidak memaafkan berarti kita mengundang penyakit-penyakit itu menjadi datang kepada kita. Maka memaafkan itu membebaskan hati kita dari kotoran-kotoran hati. Ya, mudah-mudahan kalau hatinya baik, insya Allah tubuhnya akan sehat. Di dalam tubuh kita itu ada hati, ada segumpal daging, ya. Yang kalau dia bagus yang lain. Subhanallah itu. Kalau kita maknai begini kan, kalau dia bagus yang lainnya. Kalau dia rusak, kacau. Itu kalau sebatkan di rumah tangga tuh, segumpal daging itu adalah istri kita. Kalau istri kita nggak bahagia, seluruh rumah tangga kita kacau kan. Itu di jantungnya. Makanya kalau istri kita bahagia, sehat segala macam, urusan rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Betul nggak? Tapi kalau dia sakit, anak nggak mandi, ya rumah berantakan, makanan, ya kan gitu. Nah, dalam tubuh kita ini ada juga hati tadi. Nah, maka kita perlu menjaga hati ini agar seluruh sistem di dalam tubuh kita ini berjalan dengan baik. Nah, salah satu caranya memaafkan. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau antum mau tahu seberapa besar kualitas kasih sayang antum. Kasih sayang antum mau tahu berapa besar sih kasih sayang ada di hati saya ini? Maka lihatlah dari kemampuan antum memaafkan. Kalau kemampuan antum memaafkan itu tinggi sekali, berarti kualitas dari kasih sayang antum itu besar sekali. Nah, karena dasar dari memaafkan itu adalah cinta. Antum kayak apa sih sakit hatinya sama anak? Pernah sakit hati nggak sama anak? Pernah nggak antum dilukai oleh anak itu? Tersinggung sama anak pernah nggak? Bohong kalau nggak pernah. Pernah pastilah, nggak mungkin. Berarti kalau belum punya anak gitu. Atau masih kecil-kecil gitu ya. Tapi apa? Ya, apakah antum dendam sama anak? Enggak. Kenapa? Antum mencintainya. Iya kan?
Anda mencintainya. Jadi semua bisa sembuh dengan cinta. Saya ulang lagi, semua bisa sembuh dengan cinta. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis ini bertolak belakang sekali dengan cara berpikir manusia pada umumnya. Karena hadisnya bunyinya bagian yang pertama ini begini. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Ini kan bertolak belakang. Kalau saya punya 1 juta, saya keluarin 500.000 kan berkurang. Bertolak belakang kan? Nah, kemudian baru kaitannya dengan memaafkan. Tidaklah Allah menambah seorang hamba yang memaafkan kecuali tambah mulia. Subhanallah. Kalau tadi harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Orang yang memaafkan tidak berkurang apa-apa. Justru kata Nabi tambah mulia. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini masih hadisnya. Tidaklah orang yang rendah hati, coba merendahkan dirinya di hadapan orang lain, merendah hati, kecuali Allah akan. Ini semuanya hadis yang bertolak belakang. Kita merasakan akan mulia kalau kita kan gitu nih, gua nih kaya kan gitu kan, gua nih pinter kan, pikiran kita kan begitu. Orang akan ini gitu. Tapi justru hadis ini mengatakan kamu mau diangkat derajatnya, kamu mau dimuliakan, rendah hati. Kamu mau bertambah harta, sedekah. Kamu mau tambah mulia, maafkan. Belum lama ini di sosmed ada salah seorang tokoh Muhammadiyah ya, dituduh dungu oleh salah seorang dosen gitu ya. Tuduh dungu. Coba antum, betapa anggunnya jawabannya, ya kan? Kalau dia mau balas dengan kasar, pasti banyak juga yang belain dia, ya kan? Tapi apa dia bilang? Saya tidak akan menjatuhkan diri saya dengan bukan level saya lah untuk membalas cacian orang itu. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Dahsyat itu zaman sekarang. Pertama dia, ya Allah, indah sekali ini. Diangkat derajatnya oleh Allah. Sementara ini rendah, hina. Kenapa? Itu bukan level saya lah. Iya kan? Itu bukan level saya. Itu keren banget jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ini salah satu contoh. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, tadi ada 3 bagian hadis ini. Dan menariknya bertolak belakang semua dengan cara berpikir umumnya orang. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Lahiriahnya kan tampaknya mengurangi, ya kan? Kemudian memaafkan itu akan menambah mulia bagi yang memaafkan. Yang ketiga, rendah hati akan meninggikan derajat. Ini seolah-olah bertolak belakang dengan yang tampak-tampak. Mirip. Besok saya mau kerja Ustadz, bagaimana? Kata Nabi, kata Al-Quran, bangun malam, sholat malam. Bertolak belakang. Kalau besok mestinya banyak kerjaan, tidur yang banyak. Begitu kan? Tapi Quran nggak begitu. Bangun, sholat malam. Kenapa? Karena innalaka fin nahari sabahan tawila al-muzammil. Kamu siang hari sibuk, sholat malam. Bertolak belakang. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu. Nah, hadis-hadis tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa banyak sekali pemahaman tentang memaafkan itu yang salah, gitu. Yang selama ini kita pahami salah. Yang pertama tadi adalah kesalahannya adalah memaafkan itu untuk kepentingan orang lain, iya kan? Coret. Nah. Memaafkan itu saya sedang memberikan diri saya. Saya sedang memberi hadiah kepada diri saya. Itu ganti. Saya sedang membebaskan tawanan. Dan tawanan itu adalah diri saya. Jadi memaafkan itu jemaah sekalian. Kita sedang membebaskan tawanan. Nah, yang tertawan itu siapa? Diri kita. Maka saya ingin bebaskan diri saya. Saya ingin beri hadiah saya. Emang kita memberi hadiah apa kepada diri kita saat kita memaafkan?
bebas dari perasaan sakit, ya, terhimpit, gondok, kesel, ini kita bebaskan. Nah, mari kita lihat kesalahan-kesalahan yang lain. Memaafkan itu bukan melupakan. Nah, kita seringkali salah. Ustadz, saya susah memaafkan. Ingat terus Ustadz. Ingat terus dia. Apalagi kalau ada orang yang sama namanya dengan dia. Satu kampung sama dia. Itu ada orang tuh. Wah, ini satu kampung sama dia nih. Pasti karakternya sama yang nyakiti saya. Kan gitu kan? Namanya sama. Waduh, langsung. Lewat rumahnya juga. Bagaimana kita mau lupakan? Apalagi kalau dia teman sekantor. Apalagi satu RT. Coba antum mau menghindar. Apalagi dia keluarga antum. Bagaimana antum mau menghindar? Jadi memaafkan itu bukan melupakan. Karena antum gak bisa melupakan. Kalau lupa bisa. Saya ulang lagi. Lupa bisa, melupakan gak bisa. Apa beda lupa dengan melupakan? Hah? Kalau melupakan itu sengaja. Kalau lupa tidak sengaja. Lupa bisa, melupakan gak bisa. Makin antum ingin melupakan, makin teringat antum. Ada orang ingin melupakan mantan. Fotonya ditaruh di bawah kakinya, di sepatunya, iya kan? Dibakar, makin ingat. Jadi antum bukan melupakan. Jadi salah. Kalau kita justru harus mengingat peristiwa itu agar kita mendapatkan pelajaran. Jadi memaafkan itu adalah perasaannya yang dibuang, bukan peristiwanya. Karena ada peristiwa, ada perasaan terhadap peristiwa itu. Peristiwanya antum ingat, tetapi yang antum lepas adalah emosi negatif tentang peristiwa itu. Saya pernah punya teman berantem. Berantem waktu di pesantren pernah. Waktu di Mesir pun, waktu saya di Kairo pun, itu pernah berantem sama seseorang. Tapi kalau ketemu sama dia, justru kita ceritain itu. Ingat gak waktu kita berantem dulu? Tapi suasananya sudah tidak kesel lagi. Sudah saling traktir, sudah kita kalau WA-an kangen nih, kapan kita janjian lagi habis Covid ya. Habis Covid selesai ini kita janjian ya. Dan kalau ketemu, itu nggak diceritain. Ceritain, ingat nggak waktu kita berantem? Emosi negatifnya hilang, peristiwanya tetap teringat. Kalau perlu belajar dari peristiwa itu agar tidak terulang. Nah, jadi ini yang harus kita coret. Karena gini, orang yang tidak bisa melupakan peristiwa, orang yang senantiasa berusaha ingin melupakan peristiwa, itu orang sakit atau orang sehat? Itu yang disebut dengan trauma. Trauma itu orang udah sembuh atau masih sakit? Saya pengen melupakan dia, nggak bisa-bisa. Nah, itu orang trauma. Maka memaafkan itu sekali lagi bukan melupakan, tetapi melepas emosi negatifnya. Caranya bagaimana melepas emosi negatifnya? Tadi, mencintai diri sendiri. Saya sayang pada diri saya. Saya ingin berbuat baik kepada diri saya. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, nah, yang membuat sulit lagi adalah karena kesalahan paham tadi. Memaafkan itu baru bisa dilakukan setelah orang tersebut minta maaf. Nah, ini yang membuat jadi susah. Kalau minta maaf, jamaah sekalian, itu butuh 2 orang minimal. Benar nggak? Kalau minta maaf butuh berapa orang minimal? 2 orang. Kalau memaafkan butuh berapa orang? Sendiri cukup. Mana yang lebih mudah? Minta maaf atau memaafkan?
Mudah Ustadz, kalau lebaran mohon maaf dulu Ustadz. Lebaran, semua orang melakukannya. Coba di luar lebaran minta maaf. Anda minta maaf ya sama ente. Kira-kira yang dilakukan apa? Oleh yang kita datang itu. Kalau antum minta maaf di luar lebaran lah kira-kira gitu. Antum datang ke rumah orang, kemudian datang, Anda mau minta maaf sama ente. Nah, kira-kira pertanyaan putus di situ atau ada pertanyaan berikutnya? Ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Apa pertanyaan berikutnya? Hah? Emang ente salahnya apa ya kan gitu? Ada deh, Anda nggak bisa minta maaf, nggak maafain ente kalau ente nggak sebut kesalahannya. Apa dulu kesalahannya ente minta maaf? Kan gitu. Berani nyebutin? Nggak berani. Nah kira-kira peluangnya maaf dan tidak memaafkan tadi kira-kira berapa persen dia memaafkan? Minta maaf tuh susah loh. Karena butuh 2 orang. Dan kita harus menanggung kemungkinan risiko kita dimaki-maki sama dia. Kita dihina-hina sama dia. Kita diusir sama dia. Minta maaf tuh. Tapi kalau memaafkan butuh berapa orang? Tuh. Karena tadi memaafkan itu bukan tentang orang lain, tapi tentang siapa? Jadi kita tidak perlu kasih tahu ke orang itu kalau kita udah memaafkan. Ada orang yang ngutang sama saya, karena saya pikir orang itu nggak bakal bayar. Tapi daripada saya sakit hati, saya bilang udah saya ikhlasin. Kenapa saya nggak bilang sama dia begitu? Karena kalau saya bilang nggak mendidik. Lihat aja dia dengan utangnya, ketemu saya kemarin dia malu. Dan dia harus malu supaya dia ada beban gitu. Tapi saya tidak akan tuntut dia heret. Saya udah maafin dia dalam hati saya, nggak perlu dia tahu kalau saya sudah maafin dia. Karena kalau saya tidak maafin, lihat dia posting jalan-jalan aja kemana-mana, lupa sama utang. Kesel nggak? Kan banyak orang yang banyak utang tapi makan di mana-mana diposting gitu ya. Iya kan? Jalan-jalan diposting, makan di mana posting. Padahal utangnya sama kita banyak tuh. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi memaafkan itu butuh 1 orang, tidak butuh 2 orang. Ada lagi kesalahan yang berikutnya, memaafkan itu baru bisa dilakukan setelah kita balas. Enggak juga sih. Buktinya kalau balas masih ada nggak kesel setelah balas? Kalau ngelihat muka dia kesel banget gue, padahal udah balas tuh. Nggak menjamin hati kita pelong juga kalau udah balas. Iya. Atau kita bilang begini, kalau dia udah minta maaf sama saya, baru saya maafin dia. Yang bener. Orang datang sama kita, minta maaf, nangis-nangis, minta maaf ya. Kita bilang, udah gak usah nangis, gue udah maafin. Dia udah nangis. Dia pamit. 3 langkah dari rumah kita, 4 langkah dia pamit, apa kita bilang? Pelong hati kita atau belum? Minta maaf sih gampang. Kan kita bilang begitu. Namaannya udah tercemar gara-gara dia tuh. Padahal tadi bilang, gak usah nangis, udah gue udah maafin. Artinya nggak ada jaminan juga kalau dia minta maaf hati kita pelong. Makanya memaafkan itu keputusan kita kepada diri kita sendiri, nggak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Gitu. Buktinya kalau dia udah minta maaf, hati kita pun belum tentu pelong. Berarti cuma butuh 1, diri kita. Diri kita saja. Kemudian ada lagi yang mengatakan memaafkan itu berarti kita lemah dong Ustaz, dia kuat. Justru memaafkan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kuat. Orang-orang lemah nggak mampu memaafkan. Hanya orang-orang kuat yang mampu memaafkan. Orang-orang lemah nggak mampu memaaf. Orang-orang lemah itu mudah sakit hati. Jadi kalau antum mudah tersinggung, mudah sakit hati,
sumbunya pendek kalau kata orang sekarang. Gitu. Sumbu pendek gitu. Mudah disulut emosi antum. Mudah dikondisikan oleh orang lain. Pencet remote A, B, C, antum berubah oleh orang lain tuh. Itu berarti kalau kita mudah sekali sakit hati, itu berarti kita lemah. Orang-orang kuat tuh nggak mudah sakit hati, maka stok maafnya banyak. Kemudian terakhir, kalau saya memaafkan Ustadz berarti ya, saya memberikan kekuasaan terhadap orang itu. Enggak. Justru kalau kita tidak memaafkan, orang itu menguasai kita. Coba kalau kita nggak memaafkan, waktu mau mandi ingat siapa? Ingat dia. Waktu makan ingat siapa? Ingat dia. Waktu mau tidur ingat dia. Karena ada lagunya dulu kan. Waktu kita masih seumuran dulu. Iya kan, mau makan ingat kamu kan gitu kan. Ingat. Dia aja nggak ingat kita. Mungkin dia udah meninggal juga kali. Iya kan? Dia udah pergi entah kemana. Bahkan udah meninggal. Kita betapa berkuasanya orang itu. Sampai dia kita pikirin di waktu tidur kita. Waktu terbaik kita. Waktu dimana kita harus bahagia pun dia datang. Begitu berkuasanya. Penting banget tuh orang ya. Kalau saya mau apa? Enggak. Sorry aja mikirin dia. Jadi ibaratnya begini. Terakhir ya penutup ya. Orang yang tidak memaafkan itu seperti orang yang ditusuk. Orang yang menusuk pergi dan tidak kembali. Pisaunya jatuh. Lalu orang yang tidak memaafkan tadi mengambil pisau itu kembali lalu dia tusuk-tusukkan kepada dirinya. Padahal yang menusuk tadi berapa kali dia menusuk? 1 kali dan dia sudah pergi. Mungkin tidak ketemu lagi. Tapi ketika kita tidak memaafkan, kita ambil pisau itu dan menusuk-nusuk. Diri kita yang menusuk-nusuk. Nah, Kak, pengen bahagia? Pengen bahagia nggak? Maka katakan, saya maafkan diri saya. Maafkan dulu diri kita. Saya maafkan diri saya. Saya maafkan istri saya. Saya maafkan anak-anak saya. Saya maafkan mertua saya. Antum bakal antum selagi di dunia tidak akan pernah menghindar bertemu orang yang nyebelin. Coba ketemu tetangga, emang maunya antum ketemu tetangga yang baik, soleh, kira-kira gitu. Betapa banyak ketemu teman kerja. Alangkah banyaknya kehidupan ini di luar kondisi yang kita inginkan. Nah, kalau kita tidak punya ilmu sakti ini, sakti mantra gunain, nggak bisa bahagia. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya? Cukup ya. Mudah-mudahan kita semuanya memiliki hati yang lapang, hati yang mudah memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.